Update kasus Subang. Tangkap pembunuh Yosef Subang. Namun sebelum lanjut, mohon untuk menyimak video ini sampai habis agar kalian tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan info terupdate dari kasus ini. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Yosef Hidayat atau biasa yang dikenal dengan Yosef Subang menaruh harapan menjelang 100 hari kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan istrinya Tuti Suwartini dan anaknya Amelia Mustika Ratu. Kasus Subang yang sudah menguras tenaga, pikiran, dan juga menguras harta dan keluarga yang dimilikinya telah membuat Yosef Subang lelah. Ia pun berharap di 100 hari nanti ada sesuatu kepastian berakhirnya kasus pembunuhan istri dan anaknya ini. Pelaku ditangkap, itulah harapan Yosef Subang, sehingga pada saat 100 hari nanti doa bersama untuk mendiang almarhum Tuti Suwartini dan Amelia Mustika Ratu sudah tidak ada ganjaran lagi dan ditutup sudah lembaran kelam tersebut. Namun saat ini fakta yang terjadi malah dirasakan semakin rumit. Malah konflik antara bapak dan anak serta keluarga semakin meruncing. Seperti kita ketahui, Yosef adalah bapak dari Yoris, Raja Amrullah, dan Danu, keponakannya. Namun saat ini di antara mereka menjadi bermusuhan, saling membongkar kesalahan satu sama lain. Yosef terang-terangan melalui pengacaranya Rohman Hidayat malah meminta Danu dijadikan sebagai tersangka dikarenakan telah menerobos garis polisi yang menjadi kasus ini menjadi tidak terungkap dan sangat rumit. Rohman Hidayat menduga salah satu penyebab karena Danu masuk ke TKP dan diduga menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti. Kemudian Yosef juga menyebut Yoris orangnya temperamen. Bahkan Yosef pernah dikejar-kejar memakai golok. Kemudian Yoris juga dituduh tidak bertanggung jawab terhadap Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosef sebagai pendiri. Yoris sebagai ketua yayasan sekolah tidak mau lagi mengurusnya sejak terjadinya kasus pembunuhan. Dampaknya yayasan terancam bangkrut dan terbengkalai sehingga siswa yang sekolah di SMP dan SMK milik yayasan tersebut rame-rame mengajukan pindah sekolah. Guru pun dan pegawai belum bisa digaji sehingga kepala sekolah dan guru sudah enggan untuk beraktivitas. Kemudian serangan balik datang dari kubu Danu dan Yoris yang menyebutkan Yoseflah yang masuk TKP kasus pembunuhan pertama sebelum Danu. Bahkan ada barang-barang yang diambil dari TKP kasus pembunuhan Subang berdarah ini. Bahkan Yoris dan keluarga Tuti dari dulu memang menaruh curiga pelaku dalam kasus ini mengarah ke Yosef. Namun hingga kini kecurigaan tidak terbukti. Bahkan polisi pun belum bisa menentukan siapa pembunuh ibu dan anak di Subang yang sebenarnya. Penasehat hukumnya Rohman Hidayat, Yosef menginginkan segera ada kepastian siapa tersangka dalam kasus pembunuhan Subang ini. Karena bagaimanapun juga berkali-kali diperiksa itu bukan hal yang menyenangkan, malah sebaliknya sangat menyakitkan. Harapan kita dari Pak Yosef ingin ada kepastian, karena bagaimanapun juga berkali-kali diperiksa, berkali-kali itu bukan menyenangkan. Setidaknya segera ditetapkan siapa tersangka supaya perkara ini tidak berlarut-larut, ujar Rohman Hidayat mewakili kliennya Yosef Subang Rabu 10 November 2021. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pembahasan kasus Subang selanjutnya.